Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya'juj dan Ma'juj, fitnah terbesar kedua setelah fitnah Dajjal. Kata Rasulullah SAW sendiri, la yaqdiru ahadun alaihim, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Apakah benar mereka itu manusia? Apakah benar mereka itu sama-sama keturunan Nabi Adam? Apakah benar di zaman Abbasiyah ada ulama yang pernah bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj? Kalau mereka benar ada, kenapa mereka tidak terlihat di Google Earth misalnya, atau tidak terbaca oleh radar? Mereka itu sebenarnya siapa? Syabab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak informasi yang akan disebutkan dalam kajian ini mungkin akan terasa asing di telinga banyak orang. Walaupun informasi ini ana ambil dari hadis-hadis sahih, tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang terkenal hanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dzulqarnain. Tapi bagaimana mereka, seperti apa mereka keluar, dan kapan keluar, apa yang terjadi setelah mereka keluar, siapa yang mengalahkan mereka. Banyak sekali yang tidak tahu informasi sedetail ini. Di kajian hari ini teman-teman juga ana akan memberitahu teman-teman tentang satu orang di zaman kita ini, masih hidup sampai hari ini, yang pernah pergi ke penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dan 95% tempat yang dia kunjungi itu benar adalah penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan lihat bersama insyaAllah. Suatu hari teman-teman, ada kaum yang jumlahnya sangat banyak. Mereka hidup di sebuah tempat yang diyakini Asia Tengah. Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, area itu teman-teman. Mereka itu hidup aman. Yani mereka tanam, terus mereka panen, terus mereka makan. Hidupnya aman-aman saja. Sampai mereka diganggu oleh dua suku teman-teman. Dua suku yang setiap kali mereka panen, dua suku ini datang dan ambil hasil panen dan menghancurkan sisanya. Setiap tahun seperti ini sampai kaum tersebut hampir kelaparan. Sampai mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka seorang pemimpin muslim namanya Dzulqarnain, pemimpin yang menguasai dunia ini. Mereka minta tolong sama Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, kami siap memberimu uang yang banyak, yang penting halangi dua suku ini dari kami. Buat halangan, buat bendungan antara kami dan mereka. Dzulqarnain setuju teman-teman, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, uang ini dia tidak akan ambil. Dia mengerjakan itu lillahi ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua, fa'inuni biquwwah, maka bantu saya dengan sungguh-sungguh. Dan betul teman-teman, Dzulqarnain, prajuritnya dan warga desa ini bekerja sama dengan sungguh-sungguh sampai Dzulqarnain berhasil buat penghalang antara dua suku ini dan warga kaum yang tinggal di desa tersebut. Sebenarnya istilah yang tepat itu teman-teman bukan penghalang, tetapi lebih ke kurung. Ya, mereka dikurung di antara dua gedung. Jadi ada dua gedung yang seperti ini, kemudian Dzulqarnain tutupi bagian utaranya dan bagian selatannya seperti ini. Jadi dari 4 arah sudah tertutup. 2 arah ini dari gedung dan arah utara, arah selatan ditutupi oleh Dzulqarnain dengan besi. Sampai datang Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan kepada kita bahwa dua suku ini namanya Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW menyampaikan dua informasi tentang mereka teman-teman. Yang pertama bahwa mereka jumlahnya sangat banyak. Yang kedua bahwa mereka dari keturunan Nabi Adam. Berarti mereka manusia seperti kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam. Dan lebih tepatnya teman-teman, dari keturunan Yafith, anaknya Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh punya beberapa anak. Yafith, Sam, Ham, dan lain-lain. Jadi anaknya itu keliling kemana-mana. Mereka dari keturunan Yafith. Jumlahnya sangat beda dengan kita.
Kalau kita sekarang membayangkan jumlah yang banyak itu, apa yang kita bayangkan? Ratusan juta, miliar, 2 miliar, jumlahnya jauh lebih banyak dari itu teman-teman. Mau membayangkan seberapa banyak mereka teman-teman? Suatu hari Rasulullah SAW memberi satu hadis kepada para sahabat. Hadis ini bikin para sahabat sedih. Kenapa sedih? Karena isi hadisnya bahwa setiap 1.000 orang yang dihisab, ada 999 orang yang masuk neraka dan hanya 1 orang saja yang masuk surga. Jadi para sahabat merasa sedih. Berarti peluang untuk masuk surga itu sedikit sekali, cuma 1% saja. Tetapi setelah itu hadisnya dijelaskan lagi bahwa 999 orang yang masuk neraka itu kebanyakan dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka ini jumlahnya jauh lebih banyak dari kita yang hidup di muka bumi dan terlihat sekarang ini. Yani hampir 90% dari penghuni neraka itu dari Ya'juj dan Ma'juj teman-teman. Mereka 2 suku yang jumlahnya banyak dan mereka kafir. Dan ciri khas mereka adalah mufsiduna fil ard, perusak di bumi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu perusak di bumi. Mereka punya wajah yang sedikit lebar teman-teman dan mata yang sedikit kecil, rambutnya hitam kemerahan. Di antara mereka ada yang tinggi sekali, yakni di atas 2 meter. Dan di antara mereka juga ada yang sangat pendek teman-teman. Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam hadis sahih secara pasti, secara yakin bahwa mereka akan keluar di akhir zaman teman-teman. Yakni kalau kita melihat timeline-nya sesuai apa yang kita pelajari bersama tentang tanda-tanda akhir zaman, ketika penaklukan Konstantinopel yang kedua terjadi, ada orang dari kaum muslimin akan berteriak bahwa Dajjal sudah keluar. Ketika Dajjal keluar, nanti akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Sampai Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh dan setelah Nabi Isa mulai memimpin bumi ini, mulai memimpin umat ini, nanti akan ada yang berteriak bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain berhasil dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar. Maka sesuai hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan Nabi Isa dengan satu perintah. إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يُدَانُ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa ada kaum yang keluar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka bawa hamba-hamba Allah ke Gunung Tur. Gunung Tur itu kemungkinan besar di Mesir teman-teman, di Sinai. Ada yang bilang juga di Arab Saudi, yakni ada di kedua tempat ini gunung namanya Gunung Tur. Tapi kemungkinan besar di Mesir. Jadi langsung teman-teman Nabi Isa membawa semua hamba-hamba Allah yang beriman naik ke Gunung Tur. Nanti penduduk bumi di waktu itu akan terpecah 2 golongan teman-teman. Golongan pertama yang berhasil naik ke Gunung Tur bersama Nabi Isa. Kan Gunung Tur itu pasti terbatas tempatnya, yakni tidak bisa menampung semua penduduk bumi. Dan golongan yang kedua, orang-orang yang tidak sempat naik ke Gunung Tur. Orang yang tidak sempat naik ke Gunung Tur itu akan dibunuh, dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya akan dihabiskan teman-teman. Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh semua umat manusia kecuali orang-orang yang ikut sama Nabi Isa ke Jabal Tur. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, kita nggak tahu kan keluarnya dari mana, tapi kemungkinan besar dari Asia Tengah teman-teman. Ketika mereka keluar, mereka punya tujuan yang sama atau tujuan yang utama, yaitu pergi ke Palestina, pergi ke Tanah Syam. Hampir semua tanda-tanda hari kiamat itu terjadi di Tanah Syam, terjadi di Palestina. Mereka ketika masih OTW negeri Syam, mereka akan lewat danau namanya Danau Tabariyah. Masih ada sampai hari ini, airnya banyak. Kemudian pasukan pertama atau prajurit pertama yang lewat Danau Tabariyah dari mereka akan minum dari danau tersebut sampai habis. Ketika pasukan terakhir Ya'juj dan Ma'juj lewat,
kan tentaranya banyak sekali, mungkin lewat itu butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Ketika pasukan terakhir lewat dekat Danau Tabariyah, nanti pasukan terakhir akan ketemu Danau Tabariyah itu sudah habis airnya. Jadi airnya akan dihabisin oleh pasukan pertama yang lewat. Saking banyaknya teman-teman, mereka menghabiskan air yang ada di satu danau yang sangat besar. Setiap desa yang mereka lewati, mereka hancurkan desanya dan mereka bunuh penduduk desa tersebut teman-teman, sampai mereka sudah di Palestina dan sudah tidak ada penduduk bumi lagi kecuali yang di Gunung Tur. Kemudian saking sombongnya mereka, mereka akan mengatakan seperti ini, qatalna man fil ard fahayya naqtilu man fis sama. Kami telah membunuh semua penduduk bumi, maka ayo membunuh penduduk langit. Dan mereka akan mengirim panah-panah mereka ke arah langit. Allah akan menguji kesombongan mereka. Panah-panah yang mereka kirim ke arah langit itu akan kembali lagi ke bumi dengan bekas darah. Sehingga mereka tambah sombong dan merasa betul kami sudah membunuh penduduk langit. Sampai teman-teman mereka merasa sangat sombong dan mereka merasa sudah menguasai bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim ulat yang sangat kecil yang akan masuk ke pakaian-pakaian mereka sampai sini, sampai bagian ini, dan menggigit mereka di lehernya sampai mereka mati. Ini disengaja teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala kirim ulat yang sangat kecil kepada orang-orang yang sangat sombong, yang merasa dirinya sudah menguasai dunia, yang merasa dirinya paling kuat. Orang-orang seperti itu akan dibunuh oleh ulat sekecil itu teman-teman. Mereka semua akan mati. Jasad-jasad mereka akan ada di mana-mana teman-teman. Bumi akan dipenuhi dengan jasad-jasad mereka. Coba bayangkan, jumlahnya sangat besar kan? Sampai keluar dari bumi, seluruh bumi, bau yang sangat busuk teman-teman. Sampai kecium di Jabal Tur, tinggi di atas, masih kecium baunya. Jadi Nabi Isa tidak tahu ini bau apa. Maka Nabi Isa akan menyampaikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang bersama Nabi Isa itu. Nanti Nabi Isa bertanya kepada mereka, siapa dari kalian yang berani untuk turun melihat ada apa di bawah? Kenapa Nabi Isa bertanya seperti itu? Karena kemungkinan besar yang turun melihat ada apa di bawah akan dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka muncul satu orang dari mereka yang berani untuk turun dan melihat ada apa di bawah. Ketika dia turun, baru turun bukan sampai akhir, baru sampai kaki gunungnya, sudah melihat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, kemudian langsung naik lagi, kasih kabar gembira kepada Nabi Isa dan hamba-hamba Allah, bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah musnah. Jadi semua umat manusia yang ada di Jabal Tur akan turun bersama Nabi Isa, tetapi ada satu masalah lagi. Mereka tidak akan bisa jalan saking banyaknya jasad Ya'juj dan Ma'juj yang ada di bumi ini. Maka mereka akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan, agar jasad-jasad itu diangkat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim burung-burung besar yang lehernya seperti leher unta. Setiap satu burung mengangkat satu jasad dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat deras yang masuk setiap sudut rumah yang ada di bumi ini untuk membersihkan bumi ini dari bekas Ya'juj dan Ma'juj. Sampai disebutkan dalam hadisnya bumi ini menjadi kal zalaqah. Zalaqah ini adalah kosakata yang dipakai Rasulullah, artinya kaca. Saking banyak jumlahnya teman-teman, mereka akan bawa senjata. Saking banyak jumlahnya, senjata yang mereka tinggalkan itu setelah mati akan dipakai oleh umat Islam selama 7 tahun, tidak habis-habis. Teman-teman, sampai detik ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Tapi ada 3 poin yang belum diceritakan. Poin yang pertama, keberadaan mereka sekarang ada di mana. Poin yang kedua, cerita orang yang pernah pergi ke penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Poin yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mereka. Seperti misalnya, kalau mereka memang ada, kenapa mereka tidak terlihat di Google Earth dan yang lain. Bismillah, kita bahas yang pertama teman-teman. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, semua hadis sahih teman-teman yang disampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj hampir
menyampaikan satu informasi secara tidak langsung bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak kena sinar matahari sama sekali. Mereka ada di tempat yang benar-benar tertutup, terisolasi, dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Kecuali ada celah kecil di dinding atau penghalang atau kurung yang di mana mereka berada, sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla dhalik." Hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, celah yang sangat kecil. Jadi teman-teman, para ulama, para ahli sejarah punya dua pendapat terkait hal ini, keberadaan mereka. Yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj itu ada di lembah yang di antara dua gunung. Seperti ini teman-teman. Dua gunung, mereka ada di tengah. Kemudian arah utara, arah selatan ditutupi dengan besi oleh Zulkarnain, sehingga mereka tidak kena sinar matahari. Sementara pendapat yang kedua, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada di bawah permukaan bumi ini. Jadi mereka tidak ada di permukaan bumi ini seperti kita, seperti tempat-tempat yang bisa terbaca oleh radar, yang bisa terlihat di Google Earth. La, mereka ada di bawah permukaan bumi. Dan hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa keberadaan mereka itu di Asia Tengah, di Kazakhstan, di Uzbekistan, Tajikistan, dan tempat-tempat yang seperti itu. Tapi teman-teman, ada dua cerita yang ana mau bawa ke antum. Cerita ini sangat menarik. Satu cerita bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dan satu cerita insya Allah 100% benar. Taib. Cerita yang pertama teman-teman, bahwa di zaman Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Wasiq Billah, Khalifah tersebut teman-teman pernah mimpi buruk. Apa mimpinya? Dia mimpi bahwa celah di dinding Ya'juj dan Ma'juj itu mulai membesar dan mereka benar mulai keluar teman-teman. Maka Khalifah khawatir. Dan dia memutuskan untuk mengirim sebuah pasukan ke tempat dinding Ya'juj dan Ma'juj, atau ke penghalang Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka dia memilih satu ilmuwan untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut. Ilmuwan tersebut namanya Salman Al-Turjuman. Satu ahli bahasa dan ahli sejarah yang paham lebih dari 30 bahasa teman-teman. Dia ditugaskan untuk mencari dinding Ya'juj dan Ma'juj itu di mana, kemudian untuk melihat apakah benar dindingnya itu celahnya mulai membesar atau tidak. Jadi Salman Al-Turjuman atau pemimpin pasukan ini dibekali dengan surat-surat kepada sultan-sultan yang memimpin area-area yang dia akan lewati. Dan dibekali juga dengan banyak unta, banyak kuda, dan dibekali dengan 50 orang yang membantunya. Salam At-Turjuman, namanya Salam teman-teman, bukan Salman. Afwan, anda tadi salah sebut nama. Taib. Salam At-Turjuman berangkat dari Samarra, karena waktu itu ibu kota Abbasiyah di Samarra, bukan di Baghdad, sempat dipindahkan. Dia berangkat dari Samarra ke arah Asia Tengah. Kemudian benar teman-teman, dia sudah sampai ke penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang Salam Al-Turjuman ceritakan teman-teman. Dia mendengar suara yang sangat tinggi dan sangat keras dari bawah penghalang tersebut. Dan ini suara seperti orang-orang terkurung yang ingin keluar. Kemudian Salam mendeskripsikan seperti apa dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Kata dia terbuat dari 2 lapisan logam. Dan ada gembok yang sangat raksasa yang menutup dinding tersebut. Kata dia gemboknya, satu gembok aja, itu ukurannya lebih besar dari ukuran satu manusia. Kemudian mereka pulang teman-teman. Perjalanan ini makan waktu sekitar 2 tahun lebih, 28 bulan. Mereka berangkat 50 orang, pulangnya 14 orang. Yang lain sudah meninggal dunia semua. Dia pulang ceritakan kepada Khalifah bahwa Ya'juj dan Ma'juj masih di bawah atau di belakang penghalang tersebut dan mereka tidak keluar. Teman-teman, cerita ini walaupun sangat terkenal, tetapi secara sanadnya bermasalah teman-teman. Karena cerita ini sampai pada kita oleh satu orang saja.
Jadi hanya satu orang yang menceritakan hal ini dari Salam At-Turjuman. Dan orang tersebut dinilai oleh ahli sejarah sebagai kadzab, pembohong. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah cerita ini benar atau tidak. Baik teman-teman, cerita yang kedua dan ini yang benar 100% karena sudah direkam dan sudah ada videonya. Ada satu ahli sejarah asal Mesir yang melakukan perjalanan ke Asia Tengah untuk mencari penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini sudah lama teman-teman, mungkin 20 tahun yang lalu, tetapi videonya masih ada. Dan perjalanan dia disupport oleh pemerintah yang di area Asia Tengah itu. Jadi dia disediakan helikopter dan dia disediakan banyak fasilitas untuk bisa sampai ke tempat Ya'juj dan Ma'juj. Nanti insyaAllah Ana kasih teman-teman link perjalanannya, tapi belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kesimpulan dari perjalanan beliau ini bahwa beliau pergi ke negara Kyrgyzstan, teman-teman. Di Kyrgyzstan, teman-teman, beliau ketemu dua gunung yang berdiri seperti ini. Puncak setiap gunung hampir sama, jadi tingginya kurang lebih sama. Kemudian beliau perhatikan melalui helikopter dan lain-lain, ada seperti seperti penghalang antara dua gunung ini sehingga membuat kedua gunungnya terlihat tertutup sekali. Ini bukan gunung ketiga di tengahnya, bukan. Ini seperti penghalang, penutup gitu. Dan penutup tersebut ditutupi oleh salju. Maka mereka pergi ke puncak dua gunung tersebut dan mereka menggunakan alat yang bisa mendeteksi besi. Dan betul teman-teman, celah yang ada di dua gunung tersebut yang kita percaya bahwa sudah ditutupi oleh Zulkarnain, sudah dibangun oleh Zulkarnain, ternyata di bawah saljunya ada besi. Dan ini menjadi bukti bahwa kemungkinan besar ini adalah tempat Ya'juj dan Ma'juj. Baik teman-teman, hal ketiga dan terakhir yang kita mau bahas hari ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang Ya'juj dan Ma'juj. Karena teman-teman, banyak yang mau membahas soal Ya'juj dan Ma'juj itu hanya dari segi ilmu. Tidak ingin membahasnya dari segi agama, bahwa ini ibarat mu'jizat. Ya, dan hanya dari segi ilmu. Dan betul teman-teman, mungkin kalau kita pikir-pikir dari segi ilmu, beberapa detail di cerita Ya'juj dan Ma'juj itu tidak masuk ke logika kita. Tapi Ana mau menjawab beberapa pertanyaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan pertama, mengapa Ya'juj dan Ma'juj belum ditemukan padahal teknologi sudah canggih dan belum kelihatan di Google Earth sama sekali? Dan di sini teman-teman ada sebuah anggapan bahwa teknologi sudah canggih. Padahal enggak teman-teman, teknologi belum 100% canggih. Teknologi masih terbatas. Teknologi yang sesungguhnya itu akan muncul di zaman Imam Mahdi insyaAllah. Ketika benar-benar teknologi yang bermanfaat buat manusia itu terlihat. Google Earth teman-teman hanya terbaca atau hanya membaca permukaan bumi saja. Tidak bisa menembus ke gua, bawah tanah, struktur dalam bumi atau dinding tertutup. Hanya permukaan saja teman-teman. Bahkan teman-teman, banyak tempat yang belum dijelajahi oleh Google Earth sama sekali. Seperti kutub, pergunungan tinggi di Asia Tengah. Ini belum disentuh oleh Google Earth sama sekali. Dan banyak suku teman-teman yang terisolasi selama ribuan tahun. Dan kita tidak tahu informasi apapun tentang mereka. Seperti misalnya suku Sentinel di Andaman. Mereka terisolasi ribuan tahun. Kemudian teman-teman, kita nggak bisa lepas dari segi agama juga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembunyikan mereka sampai hari yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka diizinkan untuk keluar. Jadi segi logikanya ada dan tidak bisa kita melepaskan segi agamanya juga. Pertanyaan kedua teman-teman, kenapa belum ditemukan bukti arkeologis genetik atau bukti sejarah bahwa peradaban mereka ini pernah ada? Di sini jawabannya sangat mudah teman-teman. Karena belum ditemukan tidak berarti tidak ada. Siapa tahu kita bisa ke depan menemukan jejak-jejak mereka. Setiap hari ada peninggalan baru yang ditemukan, ada bukti arkeologis baru yang ditemukan. Siapa tahu ke depan kita temukan
Banyak sekali peradaban teman-teman yang buktinya tidak ditemukan sama sekali kecuali setelah ribuan tahun. Seperti Indus, Maya, dan lain-lain di Amerika Selatan. Kita nggak bisa lepas juga dari segi agamanya teman-teman, karena memang ini mukjizat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan jejaknya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jejak mereka terputus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di zaman Zulkarnain ada teknologi yang lebih canggih dari teknologi di zaman kita teman-teman, sehingga tembok tersebut atau penghalang tersebut dibuat dengan teknologi yang bikin kita hari ini tidak bisa melihat mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pembahasan kita hari ini tentang asal usul Ya'juj dan Ma'juj. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir setiap kajian tentang tanda hari kiamat, Ana mau bertanya kepada teman-teman, apa yang kita siapkan untuk menghadapi tanda hari kiamat? Jangan sampai teman-teman kita hanya baca tentang tanda hari kiamat, menonton konten tentang tanda hari kiamat, hanya untuk mengobati rasa penasaran kita. Tapi tidak ada langkah serius yang kita lakukan untuk siapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Tentu saja teman-teman, kita tidak bisa menghadapi hari kiamat dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa stres, anxiety. Kita bisa menghadapi tanda hari kiamat ini dengan iman, dengan hati yang percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, saran Ana, perbaiki ibadahmu, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti selamat di akhirat insyaAllah, dan selamat dari tanda-tanda hari akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.